kasih Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih oleh karena pada siang hari ini Engkau izinkan lagi kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan akan pekabaran firman. Bapa, kami mohon biarlah Engkau berikan kami roh rendah hati dan berikan kami Roh Kudus-Mu agar pikiran dan hati kami boleh dipersiapkan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni kami orang berdosa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa datang lagi ke tempat ini dan kita akan melanjutkan pekabaran pada siang hari ini. Saya ingat pada tanggal 19 Mei tahun 2012. Waktu itu baru saja selesai pelatihan misionaris angkatan yang ke-13. Jadi misionaris angkatan ke-13 ada di sini, Saudara Henry Karawan. Dan waktu itu direkturnya masih pendeta O. Dia bilang sama saya seperti ini. Kita harus siapkan tim untuk buat KKR di Tanah Toraja. Saya bilang, oh begitu. Jadi akhirnya yang bisa pergi pada waktu itu ada 7 orang, kami staff. Jadi dari antara kami, cuma saya tidak bisa nyetir. Yang lainnya bisa nyetir. Itu makanya saya duduk paling belakang. Jadi mobilnya, kalau anak-anak yang dari Manado mereka tahu, itu kami pakai mobil tempur Kijang tua, Kijang kapsul. Jadi di atasnya sudah dirancang tempat untuk taruh barang. Kemudian penumpang 7 orang duduk di dalam. Saya dan teman pendeta duduk di belakang. Kemudian yang di tengahnya itu ada 3 orang, yang 1 cewek, yang cuma dari antara kami cuma 1 cewek. Kemudian yang di depan ada sopir, kemudian direktur di sebelah kirinya. Saudara-saudara, saya mendapat julukan 1, 2, 3. Jadi artinya 1, 2, 3 begini. 1, 2, 3 langsung tidur. Jadi perjalanan kurang lebih dari Manado ke Tanah Toraja itu ada kira-kira 35 jam. Jadi perjalanan karena 35 jam, buat KKR di sana, tidur kurang, makan kurang, istirahat kurang, dan juga kurang kasih sayang. Karena jauh ya dari istirahat. Selesai KKR 1 minggu, kami pulang, kami balik. Yang tadinya dari Manado ke Toraja, semua semangat ganti-gantian. Oh setelah kamu saya, setelah kamu saya, setelah kamu saya, ganti-gantian. Kecuali saya nggak bisa. Jadi memang dapat ejek juga di dalam mobil ini. Tapi pulang, selesai KKR, kamu aja nyetir. Kamu enggak, kamu aja. Akhirnya semua tolak dan mau tidak mau sopir kami lah yang bawa mobil. Pada waktu kami berangkat dari Tanah Toraja mau kembali ke Manado, 1 jam masih oke. Tapi saya sudah tidur, karena saya julukan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 jam masih seperti ini. Tapi setelah itu, lewat dari 1 jam, teman saya, pendeta yang di belakang, dulu di belakang, juga ikut berdoa seperti saya. 5 orang tinggal sadar, masih 5 orang. 2 di belakang sudah mati. Lalu sementara perjalanan karena cukup lelah kegiatan pada waktu di Tanah Toraja, akhirnya 1 juga ikut tidur. Tinggal berapa orang? 4. Tinggal 4. Setelah itu, karena perjalanan juga masih panjang, akhirnya 3 orang mulai tertidur. Tinggal berapa? 3. Lama-lama yang tiga yang di tengah itu tertidur semua. Jadi tinggal sopir dan direktur. Masalahnya apa? Masalahnya sopir nggak tahu bahasa Inggris, kemudian direktur juga tidak tahu bahasa Indonesia, ayam dan bebek. Jadi oleh karena perjalanan cukup jauh, yang terjadi adalah tidak ada komunikasi. Direktur pun mulai merasa bosan dan tidur. Sudah mulai tidur. Tinggal 1 orang. Kali ini sopir bergumul, tidak ada lagi bantu semuanya. Seperti ini, dan dia tidak tahankan rasa ngantuknya, dan pada akhirnya dia tidur sementara nyetir. Bayangkan, pernah ada yang nyetir sambil tidur? Ada?
Yang bawa motor sementara tidur, pernah? Nggak pernah ya. Kalau sudah saat tidur harus istirahat. Tapi ini dia tancap terus sementara tidur. Jadi gini, lama-lama mobil kami mulai menyimpang dari jalannya. Dia mulai masuk, kan di sebelah kiri kanan itu ada juga yang jurang. Tapi untungnya pada waktu itu kami ada di posisi di mana tidak ada jurang. Jadi mobil kami mulai menyisir, mulai menyimpang dari jalannya ke arah kiri. Dia kiri terus, tapi kecepatan lumayan. Pada akhirnya masuk hutan. Karena dia masuk hutan, dia tabrak semak-semak, dia tabrak itu pohon, maka mobil kami pun terbalik. Waktu terbalik, saya ingat ekspresi pada waktu itu dari orang Korea kalau kena kecelakaan. Pernah nonton drama Korea? Oh. Jadi kalau orang Korea kena kecelakaan, mereka selalu begini, "Ai goyang." Seperti itulah. Saya dengarkan teriak karena saya ringan, romantis ya, rombongan manusia tipis. Jadi waktu saya jatuh seperti ini, terguling gini, teman saya badannya besar, pendeta, seperti pendeta Sembiring ini. Jadi dia punya kaki nahan badan saya. Jadi saya bilang, ada. Dan pada waktu itu saya ingat tanggal 28 Mei kami mendapatkan kecelakaan. Makanya kami semua diberikan nama yang baru. Tapi yang saya mau bilang pada saat ini adalah, boleh kita tidur? Waktu kapan? Pada saatnya, pada jamnya. Pada jamnya ya. Malam tidur, ya kan? Kalau tidur siang bisa, tapi kalau terlalu banyak tidur siang orang bilang pemalas. Betul? Tapi ada tidur yang paling bahaya. Apa itu? Tidur selama. Tidur bukan. Tidur pada waktu di acara ibadah. Karena kalau tidur, Yesus bilang di dalam buku Yohanes pasal yang ke-11, itu sama dengan mati. Yesus bilang orang mati sama dengan tidur. Dan di dalam orang mati tidak ada Roh Kudus. Sekarang ini kita baru selesai makan, kecenderungan untuk tidur itu saya tahu. Ada dalam diri Anda dan saya. Kalau saya nggak apa-apa karena saya bicara, kan nggak mungkin saya bicara sambil tidur. Tapi masalahnya ini saudara-saudara sekalian, bergumul. Itulah sebabnya pada siang hari ini, walaupun kita bergumul dengan rasa tidur, tetapi mari kita berdoa supaya kita bisa dengarkan pekabaran ini sampai selesai. Amin. Amin. Mari kita mulai pekabaran pada saat ini. Dan kita masih dari judulnya, dari tema besar yaitu Knowing God, pengenalan akan Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya diberikan topik oleh panitia pada kelas yang kedua adalah Health Reform. Tetapi untuk memulai pelajaran ini, kita buka dari ayat pertama dalam Alkitab. Ayat pertama dalam Alkitab, pendek saja. Tapi mudah-mudahan pembahasannya juga pendek ya. Oke. Di dalam ayat yang pertama dalam buku Kejadian 1 ayat yang pertama. Hafal semua ya? Sama-sama, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang pertama Alkitab bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, banyak teman-teman saya, murid-murid saya tanya sama seperti ini. Pada mulanya, kalau saya tanya sama mereka ya, saya bilang pada mulanya Allah ciptakan apa? Mereka bilang terang. Lalu saya bilang, kalau pada mulanya Allah menciptakan terang, maka apa guna di dalam buku Kejadian 1 ayat yang ketiga? Hari yang pertama Allah menciptakan terang. Hari yang pertama Allah menciptakan terang, kemudian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa perbedaan hari pertama dan pada mulanya? Nah, kalau hari yang pertama di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, Tuhan katakan jadilah terang, let there be light. Maka terang itu jadi. Hari pertama inilah perhitungan dari umur dunia ini. Itu makanya kenapa kita tahu bahwa ini tahun 2019 dan umur dunia ini sudah lebih dari 6.000 tahun. Oleh karena dari perhitungan hari pertama. Kalau begitu pada mulanya bagaimana? Belum ada hitungan. Pada mulanya ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi itu adalah 10 tahun sebelumnya, bisa jadi 20 tahun sebelumnya, bisa 100 tahun sebelumnya. Tetapi yang jelas di sini adalah tidak ada yang tahu pada mulanya. Tapi hari yang pertama, inilah kita bisa menentukan
usia dari bumi kita ini. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada mulanya. Jadi jangan tanya sama saya, ya, pada mulanya itu tahun berapa? Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, pada mulanya Alkitab katakan bahwa Tuhan Allah menciptakan langit, kemudian dan bumi. Yang kita mau bahas pada saat ini adalah mengenai langit. Nah, langit kalau lihat di dalam bahasa aslinya, maka ini dia bukan berbicara mengenai hari yang keempat yang Tuhan ciptakan bulan, bintang dan matahari, tidak. Tetapi ini berbicara mengenai Tuhan menciptakan alam semesta. Amin. Kalau begitu, pertanyaan saya adalah, alam semesta kita ini luasnya bagaimana? Oke, sebelum kita mau tahu mengenai alam semesta, mari kita lihat dulu. Apakah semua benda mati di dunia ini bisa diukur? Bisa diukur atau enggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Semua benda mati bisa diukur. Oke. Alkitab ini bisa diukur? Berapa panjangnya? Hah? Berapa senti? Kurang lebih ada 20 ya. Kurang lebih 20 senti. Kemudian lebarnya kurang lebih ada 7 atau sampai 10 senti. 10 senti. Kalau ini bagaimana? Yang sudah siapkan papan tulis ini? Hah? Bisa. Ini panjang lebar berapa? 1 meter. Bisa diukur? Bisa. Oke. Bagaimana gedung ini? Bisa. Masih bisa diukur. Sekarang mari kita hitung. Kalau Medan bagaimana? Ada yang tahu panjang dari kota Medan ini? Masih bisa. Masih bisa diukur ya. Masih bisa. Kalau begitu bagaimana dengan Sumatera? Masih bisa, dari ujung Sumatera sampai ujung Sumatera itu panjangnya kurang lebih ada ribuan. Nggak tahu ya dia punya angka-angka yang sebelumnya sesudahnya itu. Ada seribuan kilometer. Ya, seribuan kilometer. Sekarang mari kita hitung bagaimana bumi kita ini. Lebih besar lagi. Bumi kita ini ada yang tahu keliling bumi kita berapa? Bumi kita kelilingnya ada 40.000 kilometer. Diameternya ada 12.000 kilometer. Oke. Sebelumnya mari saya mau kasih tahu. Pada tahun 1009 ini berbicara mengenai langit. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Langit yang Tuhan maksudkan ini berbicara mengenai alam semesta juga. Amin. Kalau begitu, mari kita lihat. Di alam semesta pada tahun 1999, penelitian tahun 1999 membuktikan bahwa di alam semesta kita ini terdapat 100 miliar galaksi. Berapa galaksi? 100 miliar. 100 miliar galaksi. 1 miliar berapa juta? Ada 1000 juta teman-teman. Ya kan? Nah, 100 miliar galaksi. Di satu galaksi saja ya. Ini penelitian tahun 1999. Saya baca di ensiklopedia itu. Nah, satu galaksi ada kurang lebih 100 miliar bintang. Satu galaksi, ini alam semesta. Satu galaksi ada 100 miliar bintang. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kita punya tata surya beda dengan galaksi ya. Jangan kalian bilang, oh tata surya sama dengan galaksi, beda. Di dalam satu galaksi ada kurang lebih 100 miliar bintang atau tata surya. Kenapa? Di tata surya kita ada berapa bintang? 100 miliar. Oh, mana bisa? Cuma satu bintang, itu yang namanya matahari. Di tata surya kita cuma ada satu bintang, itu yang namanya solar system. Dengan kata lain, di satu galaksi ada kurang lebih 100 miliar solar system atau tata surya. Kenapa? Karena contohnya ini matahari ini gede ya. Kemudian dia punya anak namanya, apa namanya pertama? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ada 9 anaknya. Ada 9 anaknya ini kerjanya kelilingi mamanya ini, orang tuanya ini, keliling sesuai dengan lintasannya. Oke? Nah, saya mau jelaskan mengenai galaksi ya. Ini sesuai lintasannya. Ada benda planet yang lebih kecil namanya satelit, lebih kecil lagi dia. Nah, ini bulan dia kelilingi bumi. Nah, bulan dan bumi kelilingi matahari. Saya mau tanya, lalu matahari ngapain? Matahari ngapain? Matahari diem. Hah? Matahari ngapain? Matahari ini satu-satunya bintang yang ada di tata surya kita.
bintang yang terdekat dengan tata surya kita namanya Alpha Centauri. Matahari juga ikut muter bersama dengan anak-anaknya. Jadi matahari pada waktu dia muter bersama anak-anaknya, di situ ada miliaran tata surya dan miliaran bintang yang sementara mengelilingi satu pusat yang kuat, dan itu yang namanya galaksi. Ini bintang ini. Ini namanya galaksi. Lalu galaksi ngapain? Galaksi diam. Ini tata surya muter ya. Tata surya, ada miliaran tata surya muter mengelilingi satu pusat yang kuat, lalu di sini membentuk galaksi. Oh, galaksinya bentuk macam-macam, nanti sebentar kita lihat ya. Galaksi ngapain? Galaksi juga ikut muter. Di mana di situ ada miliaran apa? Miliaran galaksi dan triliunan bintang bersama dengan anak dan cucunya mengelilingi satu pusat yang lebih kuat, dan ini yang disebut dengan alam semesta. Itu makanya pada waktu Yohanes menulis buku Wahyu, waktu dia lihat, dia cuma begini. Kehabisan kata untuk menggambarkan hebatnya Tuhan. Sekarang mari kita hitung-hitungan dulu ya, supaya kita boleh tahu kenapa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Karena banyak kali kita tidak menghargai kenapa kita hidup di dunia ini. Mari kita hitung sama-sama, penghapus. Mari kita hitung sama-sama berapa besar dari bumi kita. Bumi kita tadi diameternya, ini matahari ya. Bumi kita diameternya ada 12.000 kilometer. 12.000 kilometer. Kemudian planet yang paling besar di tata surya kita, itu besarnya tahu berapa? Namanya Jupiter. Dia punya diameter itu 120.000 kilometer. Oke, masih bisa itu dengan kilometer ini teman-teman. Masih bisa itu dengan kilometer. Itu kalau bandingkan kita punya bumi dengan Jupiter, bumi seperti ini, Jupiter seperti ini, bumi seperti kelereng. Oke. Ada planet yang diketemukan paling besar di alam semesta, namanya TRES-4. Apa namanya? TRES-4. Tahu berapa besarnya? Berapa besarnya? Oh, dia punya besar itu TRES-4 itu. Besarnya itu sama dengan, dia punya diameter sama dengan 3 juta kilometer. Wah, besar sekali ya. Besar sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan matahari? Oh, matahari diameternya ada 142. Bukan 140. 1 juta kurang lebih 420. 1.420.000 kilometer. Besar ya? Ada lagi yang lebih besar dari matahari. Lebih besar matahari namanya Sirius. Sirius ini juga punya anak-anaknya. Siriusnya itu ada 2 jutaan lebih. 2 jutaan dia punya diameter. Ada lagi yang lebih besar dari Sirius, namanya Pollux. Pollux ini 11 juta. Ada yang lebih besar, dia punya diameter 11 juta. Lebih besar lagi dari Pollux itu namanya Rigel. Rigel ini sama dengan 97 juta. Waduh, bumi kita sudah nggak nampak lagi. Ya kan? Kalau Pollux seperti ini bumi nggak tergambar. Sudah nggak bisa tergambar. Nah, tapi ada yang lebih besar lagi. Ya, ada yang lebih besar lagi dari Pollux. Yang lebih besar dari Pollux, bintang paling besar yang pernah ditemukan. Itu namanya adalah tunggu, saya ingat dia punya nama ya. Eta Majoris. Ya, dia punya diameternya saya ingat itu adalah 3 miliar. 3 miliar. Dan sekarang ada yang lebih besar lagi dari itu? Ada. Benda mati yang lebih besar dari itu, tapi kali ini nggak bisa dihitung dengan kilometer lagi. Jadi bagaimana cara ahli menghitungnya? Bagaimana cara ini yang disebut dengan galaksi? Galaksi nggak bisa dihitung lagi dengan kilometer. Bagaimana cara hitungnya? Dengan tahun cahaya. Berapa di antara Anda yang tahu perhitungan mengenai tahun cahaya? Perhitungan tahun cahaya seperti ini. Tahun cahaya perhitungannya begini. Tahu kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya dalam 1 detik. Itu kecepatan cahaya memakan jarak sejauh 300.000 kilometer. 1 detik ya. Kecepatan cahaya 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Kalau 2 detik berapa?
600. 600. Oke, 600 ya. Kemudian kalau 3 detik, kalau satu menit hitung sendiri. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, ada satu galaksi yang ditemukan paling kecil, ya. Satu galaksi paling kecil itu dia punya diameter adalah 0,002. Ini sama dengan 20 miliar. 90. Sama dengan 0,002 tahun cahaya. Atau sama dengan 20 miliar kilometer. Nah, ada yang lebih besar lagi dari ini. Kalian tahu namanya? Pernah lihat mata kucing? Pernah lihat mata kucing? Nama galaksi ini sesuai dengan mata kucing. Makanya disebut dengan nama, karena bentuknya seperti mata kucing. Cat Eye Nebula Galaxy. Nah, itu dia punya diameter 0,25. Ada yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi ini adalah lorong menuju ke sorga. Tahu bintang Orion? Tapi itu ada galaksinya, namanya The Great Orion Nebula. Great Orion Nebula itu dia punya diameter sama dengan 20 tahun cahaya. 20 tahun cahaya. Aduh, sudah nggak sanggup lagi, itu nolnya berapa lagi itu? Nggak bisa itu. Ada lagi yang lebih besar. Yang lebih besar galaksi kita. Kalau galaksi kita namanya Bima Sakti, dan itu ada 120.000 tahun cahaya. Gede ya? Dan inilah galaksi paling besar. Galaksi paling besar tulisannya begini, saya ingat. Galaksi paling besar ini sama dengan IC 1101. Ini sama dengan tahu berapa? 3 juta tahun cahaya. 3 juta tahun cahaya. Kalau bandingkan dengan tata surya kita ini, galaksi ini ya, dengan kita punya tata surya nggak nampak. Bukan hanya bumi nggak nampak, kita punya tata surya juga tidak muncul. Pada suatu kali, waktu saya baca itu komentar dari para astronom, mereka coba untuk mengukur kita punya alam semesta, mereka nggak sanggup. Mereka cuma bilang begini, sama dengan ekspresi dari Johannes, nggak sanggup bah mengukur ini alam semesta. Karena menurut mereka, saya baca di dalam ensiklopedia itu, dikatakan bahwa setiap saat dari waktu ke waktu, alam semesta kita ini bergerak melebihi kecepatan cahaya. Mereka nggak sanggup hitung lagi. Walaupun pakai tahun cahaya, apalagi pakai kilometer, sudah tidak sanggup lagi. Dan itulah sebabnya, saya coba bayangkan pada waktu 2000 tahun yang lalu, pada waktu Yesus datang. Waktu Yesus datang, apakah dia tahu di mana letak bumi kita? Waduh, ngeri. Kita punya galaksi pun saya yakin tidak nampak. Jangankan tata surya. Teman-teman, saya mau tanya, kalau galaksi tidak nampak, kita punya galaksi yang namanya adalah Bima Sakti 120.000 tahun cahaya, bukan kilometer, tahun cahaya. Kalau begitu tidak nampak di mana tata surya kita. Tata surya kita lebih kecil lagi ini. Di mana bumi kita? Di mana Indonesia? Lalu di mana Sumatera? Di mana ada saya masih muncul lah. Itu kalau Tuhan datang dibilang, mana ini Henry Karlawan? Ya kan? Di mana Andro? Tetapi ingat baik-baik. Walaupun seperti itu, Tuhan pandang Anda dan saya itu berharga di matanya. Dan pertanyaan saya adalah, mana yang lebih besar? Apakah pada hari Tuhan menciptakan dunia ini dalam berapa hari? 6 hari. Apakah 6 hari penciptaan atau pada mulanya lebih besar? Pada mulanya cuma 1 ayat. Tetapi lebih besar dari Kejadian 3 sampai Wahyu pasal 22. Tidak nampak. Sama seperti Titanic ya, yang nabrak bongkar gunung es. Ya. Itu yang nampak itu hanya kecil di atas, fenomena gunung es. Ya. Dan itulah yang disebut dengan 6 hari penciptaan. Yang di bawahnya itu lebih gede. Itulah yang 1 ayat saja, tapi tidak muncul. Itulah sebabnya. Yang pertama yang saya mau bilang sebelum kita masuk kepada health reform, tidak ada alasan bagi Anda dan saya kalau tidak bersyukur. Karena baru di ayat pertama saja saya melihat Tuhan itu hebat. Saya tidak tahu kacamata Anda itu berbeda dengan saya atau tidak.
Tapi saya lihat di ayat yang pertama saja itu Tuhan hebat. Dan tidak ada alasan saya tidak bersyukur setiap hari. Tapi coba lihat, kita berkaca dulu. Saya tidak mau menyoroti siapa-siapa, tapi saya mau menyoroti diri saya sendiri. Kalau sudah mulai remaja, lihat wajah di cermin itu nggak cukup 5 menit. 10 menit nggak cukup. 30 menit pun bahkan nggak cukup. Dilihat seluk-beluk wajahnya. Ya kan? Lenggak-lenggoknya juga diperhatikan. Kalau sudah seperti itu, mulai masuk masa pancaroba, lalu dia bilang begini, aduh, kenapa dia jerawat aku ya? Dipencet-pencet. Kemudian dia lihatlah iklan di TV. Setelah dia lihat iklan di TV, dia bilang, Pons. Maka dia beli Pons. Katanya supaya hilangkan jerawat. L'Oreal lah. Semua dibeli. Jadi kita ini yang ada di sini kebanyakan korban iklan. Kita jadi korban iklan. Tidak tahu bersyukur ya kan, Tuhan sudah ciptakan kita dan Tuhan menyelamatkan kita. Lalu lama-lama dia datang ke gereja, Advent. Dia mulai banding-bandingkan. Kenapa ya? Saya dilahirkan cuma anak tunggal. Dia lihat yang lain, kan ada adik, ada kakak. Kakak, adik, aku sendiri. Dia lihat gitu kan. Terus dia lihat latar belakang keluarga, terus dia lihat situasi finansial. Kenapa saya lahir di keluarga yang sama seperti Malang ini? Kenapa keluarga saya itu tidak datang dari keluarga orang kaya yang hanya unggah kaki gini, uang mengalir. Saya kenapa harus lahir seperti ini? Pendapatan bapak saya itu kerja harus luar biasa, baru dapat untung 2 juta sebulan. Kalau enggak 100.000 itu sudah puji Tuhan, haleluya. Wah, dia bilang, aduh kenapa gini? Lalu dia bilang begini, nggak enak seperti ini. Mulai mengeluh. Oh, lama-lama dia mulai lihat dari sisi keluarga, keadaan finansial. Dia mulai banding-bandingkan lagi dari bentuk tubuh. Dia lihat wajahnya, dia bandingkan dengan selebritis dan artis di TV sana. Dia bilang begini, kenapa wajah saya tidak tampan? Tidak tampan seperti artis itu. Tahu artis apa yang kalian tahu? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kenapa saya tidak cantik seperti Lady Gaga? Lady Gaga. Kenapa saya tidak cantik seperti ini? Kenapa wajah saya ini pas-pasan ini? Udah kulit hitam, kurus lagi, jadi offside lagi. Jadi akhirnya segala sesuatu kita mulai keluhkan. Kita keluhkan. Dan saya mau bilang teman-teman, kalau kita mau mengeluh, ada banyak alasan di mana kita harus mengeluh. Tetapi baru di ayat pertama saja, sebenarnya saya dan juga Anda semua yang hadir saat ini, tidak ada alasan kita harus mengeluh. Kita harusnya bilang, Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Itulah sebabnya pada saat ini, kalau kita merasa bahwa Tuhan itu hebat, maka yang terjadi adalah, apa yang perlu saya buat dalam hidup saya untuk Tuhan? Oh, ada yang bilang, saya tahu jawabannya. Yang harus muliakan Tuhan. Bagaimana cara muliakan Tuhan? Apakah saya selalu di rumah bilang begini, Tuhan, terima kasih seperti itu? Mari kita baca di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-26 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Mari kita baca. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Oh, kayaknya dia minta video atau video. Putar. Ini sebenarnya video yang tadi saya jelasin. Mana? Ini video mengenai tidak perlu hafal ya. Ini hanya sebagian kecil, ada lagi. Sekarang, mari kita baca ayat ini. Dia bilang begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi kalau kita lihat di dalam versi King James Version, ada bagian ayat ini yang dihilangkan teman-teman.
Coba baca baik-baik di sini. Dia bilang, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. Yang pertama yang diubah dalam bahasa Indonesia adalah, kalau bahasa Indonesia dibilang karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada bedanya. Beda nggak antara muliakanlah Allah dengan tubuhmu? Dengan, kalau dalam bahasa Inggris dia bilang muliakanlah Allah di dalam tubuhmu. In your body dibilang, di dalam tubuhmu. Tapi bahasa Indonesia dibilang dengan tubuhmu. Lalu yang dihilangkan adalah and in your spirit which are God's, itu dihilangkan. Dalam bahasa Indonesianya dihilangkan. Tetapi bahasa Inggrisnya ada. Kalau begitu, teman-teman, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini mari kita lihat bagaimana cara kita muliakan Tuhan. Ingat baik-baik, di dalam Alkitab, kalau untuk memuliakan Tuhan bukan dengan tubuh ya, di dalam tubuh. Berarti saya perlu melihat tubuh saya. Saya melihat apakah tubuh saya ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Nah, banyak orang Advent selalu berbicara mengenai makanan haram dan makanan halal. Saya mau tanya, di dalam Alkitab ada makanan haram? Ada makanan haram? Enggak ada. Oh, jadi ada apa? Binatang. Oh iya, mantap sekali ya. Di dalam Alkitab tidak ada yang disebut dengan makanan haram. Yang namanya makanan sudah pasti halal. Alkitab hanya menyebutkan di dalam Imamat pasal yang ke-11 itu adalah binatang haram dan binatang tidak haram. Dia tidak menyebutkan makanan haram. Tidak dibilang unclean food, tapi dia bilang unclean animals. Nah, itulah makanya kalau orang tanya, bagaimana dengan babi? Babi bukan makanan. Babi adalah daging binatang haram. Jadi jangan pernah Anda dan saya mengatakan begini. Dia sudah berdosa karena makan makanan haram. Tidak bisa. Kenapa? Karena Alkitab kasih tahu jelas, di dalam Alkitab yang namanya makanan itu pasti halal. Jadi babi bukan makanan, anjing bukan makanan, kecoa, cacing itu bukan makanan. Dia bukan makanan. Dan yang disebut dengan makanan, yang pertama, ya ini sudah biasa kita belajar ya. Yang pertama, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan Kejadian 1 ayat yang ke-29. Kejadian 1 ayat yang ke-29, yang menjadi makananmu adalah Biji-bijian. buah-buahan dan Biji-bijian. tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan ada bijinya. Itulah saudara-saudara sekalian. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berikan makanan tambahan. Apa itu? Sayur-sayuran. Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Rumput duri dan semak duri, itu semua yang dihasilkan dari bumi akan menjadi makananmu. Menjadi makanan. Tapi datang orang-orang yang di luar sana. Ada di sini yang bukan Advent, tolong angkat tangan. Oke. Dia bilang begini. Ada yang bilang sama saya di Papua sana. Mereka bilang begini sama saya. Bapak tahu? Coba Bapak baca baik-baik itu di dalam buku Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak akan menjadi makanan. Jadi semua yang bergerak akan menjadi makanan. Oke. Itu peristiwa setelah air bah. Nah, kalau baca buku Kejadian pasal 9 ayat 3, harus berhati-hati ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sampai di situ saja, maka kita akan keliru. Di kalimat paling terakhir, dia bilang begini. Aku telah memberikan kepadamu sama seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saya mau tanya, apakah semua tumbuhan hijau bisa dimakan? Bisa. Mama, hari ini kita nggak ada sayur. Tapi di situ ada daun pohon jati. Ya kan? Apakah pohon jati, daun jati bisa kita makan? Itu daun durian bisa dimakan? Dia bilang, aku telah memberikan kepadamu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ada tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Ada tumbuhan yang bisa dimakan, ada juga yang tidak bisa dimakan. Tetapi masalahnya sekarang ini kita bukan berbicara mengenai halal dan haram. Amin. Tapi kita sementara berbicara mengenai makanan yang menyehatkan atau tidak. Amin. Nah, kenapa? Karena mari kita buka dalam buku 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus, sekarang kita bukan berbicara mengenai halal dan haram,
tapi kita berbicara mengenai semua yang halal ini. Ini halal. Apakah semua yang halal boleh dimakan? Jawab dulu. Boleh dimakan? Boleh. Oke, kuat-kuat dulu. Sekali lagi yang saya tanya. Apakah semua yang halal bisa dimakan? Bisa. Oke. Tapi ingat baik-baik, di akhir zaman halal pun bisa jadi tidak sehat. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, itu makanya ayat ini bilang 1 Korintus 10 ayat 31. Baca sama-sama. 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini sementara berbicara jika engkau makan bukan yang haram, ini yang halal semuanya. Lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Amin. Tapi ingat baik-baik. Saya kuliah di Manado 4,5 tahun. Kemudian bertugas di kampus lagi ada 5 tahun. Jadi sama seperti orang Israel ini ya. Orang Israel mereka ada berapa tahun di Mesir? 400 tahun. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir tidak gampang, tradisi orang Mesir itu harus dihilangkan dengan gampang. Kenapa? 400 tahun. Jadi tradisi bahkan cara-cara hidup orang Mesir sudah cukup berakar di dalam kehidupan mereka. Saya cuma 4,5 tahun ditambah 5 tahun lagi. Itu orang-orang Manado punya adat istiadat itu, mohon maaf ya orang Indonesia. Saya sudah ikut-ikut. Dan saya, orang Manado ini luar biasa. Mereka kalau jamu orang, wah. Dan kalau kita datang ke pesta mereka, kita pas datang ke pesta, di sini juga biasa ya, meja panjang, ya kan, meja panjang. Kalau sudah datang di meja panjang, ini tidak berbicara mengenai sudah babi tidak usah bicara lagi. Babi itu adalah binatang haram, itu bukan makanan. Ini pesta orang Advent, makanan semua ini, makanan semua. Nah, kalau sudah datang di semua ini makanan, sudah jelas itu ada daging ayam, betul? Ada sate kambing, betul? Ini rendang sapi, betul? Ini makanan semua. Ada es krim, ya kan? Sudah begitu, di situ ada lagi ikan mas, arsik, contoh lagi. Ikan mujair, gurame. Ada sayur juga, ada sayur timun. Sayur apa lagi yang di sini? Kacang buncis, semua itu kan. Ada lagi sayur-sayuran yang lain. Lalu kita ambil nasi, ini orang Advent semua ya. Kita ambil nasi sedikit. Perbaikan gizi ini. Langsung dia ambil sate kambing 5 tusuk. Setelah dia ambil sate kambing, dia lihat rendang sapi. Sudah mau jadi gunung sinabung. Terus dia ambil lagi paha ayam 2. Setelah itu dia duduk, dia bilang sayur, apa sayur ini? Sudah biasa nih. Lalu dia mulai makan. Krokrak. Lalu setelah dia makan 1 piring, dia bilang, belum nendang ini. Istilahnya belum nendang. Setelah belum nendang, dia tambah lagi. Dia lihat, masih ada satenya. Dia ambil. Lama-lama sudah begitu. Mungkin ini sudah sekian kali, sudah banyak kali. Dia bilang, aduh, kepalaku mulai sakit. Kepala sakit katanya. Kalau saya bilang, ini mungkin kurang tidur. Dia tancap lagi. Lama-lama dia ambil sendoknya sudah gemetar seperti ini. Sendok. Bentar, dipegang gini. Tapi sendoknya nggak bisa nempel dengan jarinya. Jatuh lagi sendoknya. Ambil lagi. Karena sudah beberapa kali dia coba untuk jepit sendok itu dengan jarinya tapi nggak bisa nempel, dipaksanya tiba-tiba miring lah bibirnya. Jadi kena stroke ya kan? Sudah kena stroke Advent ini. Maka yang terjadi dalam hatinya, bicara kalau orang sudah pernah lihat orang stroke. Sudah pernah lihat ya? Nah, ini karena sudah hipertensi, kelewatan hipertensi, dihajar terus, mirip seperti papa saya. Kalau sudah seperti ini, bicaranya nggak jelas, tapi dalam hatinya berdoa, Tuhan selamatkan aku. Lalu, sementara dalam keadaan stroke, dia bilang begini, Tuhan selamatkan aku. Tuhan dengar atau enggak? Tuhan dengar. Tapi masalahnya, kalau kita tidak bertobat, doa kita itu tidak ada gunanya. Kenapa? Kalau sudah seperti itu harusnya bertobat. Datang lagi pesta, meja panjang. Dia lihat makanan yang sama,
Dalam keadaan stroke seperti ini, diambillah nasi, ambil lagi sate kambing, ambil semuanya, berdoa minta Tuhan sembuhkan saya. Tapi dia hajar lagi itu makanan. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan dengar doanya? Ini sama seperti ini teman-teman. Sama seperti ini. Anda merokok, kena paru-paru. Waktu itu dokter bilang, tolong tinggalkan rokokmu. Tolong tinggalkan kebiasaan hidupmu yang lama. Nanti paru-parumu akan berbahaya. Dia bilang, oh iya. Setelah itu dokter doakan, dia juga doakan. Setelah dia doakan, dokter pendeta juga doakan, dia merokok lagi. Kira-kira Tuhan mau dengarkan doanya? Mana bisa? Tidak bisa. Kalau saya mau supaya saya ini boleh disembuhkan oleh Tuhan, harusnya saya bertobat. Nah, pertanyaannya adalah, apa salahnya dengan daging? Mari kita lihat kutipan ini. Mari kita lihat. Ini bukan berbicara mengenai daging binatang haram, tapi ini yang halal. Coba baca sama-sama. 2-3. Kecerdasan moral dan kekuatan fisik menyusul oleh kebiasaan penggunaan makanan daging. Penggunaan makanan itu mengacaukan pemikiran, kelancaran tubuh, menggelapkan daya pikir, dan menumpulkan perasaan moral. Perasaan moral. Jadi sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Di dalam ayat ini ada hubungan antara moral dan juga apa yang kita makan. Kalau ada yang bilang begini, enggak usah lah, yang penting hati saya. Sahabat-sahabatku, tolong dengarkan ini baik-baik. Ini bukan berbicara mengenai makanan, bukan mengenai yang haram dan halal, tapi ini berbicara mengenai semua yang halal. Lalu satu kali ada yang coba nyangka. Waktu kami pulang dari Bekasi, kemudian ada yang nyangka seperti ini. Pastor ini selalu bicara dari roh nubuat. Kenapa seperti itu? Kan yang paling penting Alkitab. Oke, saya mau tanya teman-teman di sini. Alkitab ditulis oleh siapa? Tolong jawab. Oleh manusia. Ada penulis-penulisnya ya. Kejadian sampai Ulangan ditambah buku Ayub ditulis oleh Musa. Musa ini manusia. Tapi saya mau tanya, apa karena Musa yang tulis buku Kejadian sampai Ulangan, maka pengarangnya adalah Musa? Kalau begitu pengarangnya siapa? Pengarangnya Tuhan. Buku Wahyu ditulis oleh siapa? Yohanes. Ditulis oleh Yohanes. Pengarangnya siapa? Nah, kalau begitu saya tanya lagi. Buku Kemenangan Akhir ditulis oleh siapa? Ellen White. Penulisnya Ellen White. Kalau begitu pengarangnya siapa? Ellen White atau William Miller atau saya? Tidak, saudara-saudaraku. Kemenangan Akhir, Testimony for the Church, Counsel on Diet, Counsel on Health, itu semua penulisnya adalah Ellen White. Tetapi pengarangnya adalah Tuhan. Itu makanya di dalam buku 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 Alkitab mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk menuntun orang kepada kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini, teman-temanku, saya mau tanya, apakah hanya 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu saja? Tidak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu termasuk tulisan-tulisan roh nubuat. Kalau begitu, kita tidak punya alasan mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan. Amin? Ini adalah firman Tuhan. Lalu di dalam letter 48, ada juga begini. Letter 48 tahun 1902. Baca sama-sama. 2-3. Selanjutnya ditambahkan, telah ditunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa umat Allah harus mengambil sikap tegas untuk tidak memakan makanan daging, agar dengan demikian mereka memiliki darah yang bersih dan pikiran yang jernih. Nyonya White menyebutkan darah yang bersih dan pikirannya jernih, pure mind. Nah, apa hubungan darah dan pikiran, teman-teman sekalian? Tadi sudah dijelaskan oleh Sir Daryl ya, bahwa kita punya frontal lobe ini perlu dijaga. Amin. Perlu dijaga, kita punya frontal lobe. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita dengarkan cobaan dari ini bukan berbicara mengenai yang haram, tapi ini yang halal.
Kalau kita terpengaruh agar nantinya semua virus kasih masuk ke semua lubang tubuh manusia, maka kita putuskan untuk merusak pikiran kita. Oke, saya ulangi dulu ya. Saya ingin mengulangi dulu sedikit. Setan bisa bunuh manusia atau tidak? Tidak bisa. Oke. Setan bisa bunuh manusia atau tidak? Yang bilang bisa. Yang bilang tidak bisa. Oke. Yang saya mau bilang begini. Setan gak diizinkan Tuhan bunuh manusia. Kalau dia datang pegang langsung. Siapa namamu kalau di sini? Sini ya. Langsung setan cekek dia begini, cekek dia begini. Tuhan gak izinkan setan langsung cekek manusia seperti ini. Oke. Tuhan bilang, ini bukan aku. Tapi setan bisa bunuh manusia ini melalui orang lain. Saya berikan contoh. Yohanes Pembaptis dibunuh oleh siapa? Yohanes Pembaptis dibunuh oleh siapa? Herodes. Tetapi di belakangnya siapa? Setan. Petrus dan murid-murid yang lain dibunuh oleh siapa? Prajurit Roma dan orang-orang pada zaman itu. Tapi di belakang semuanya adalah siapa? Adalah setan. Setan bisa bunuh orang secara fisik tetapi melalui orang lain. Amin. Amin. Oke. Tapi bertahun-tahun lamanya setan setelah dia selidiki, dia rugi bunuh orang secara fisik. Dia bunuh orang secara fisik, dia rugi. Kenapa? Kalau dia bunuh Yohanes Pembaptis secara fisik, buku Wahyu pasal 20 ayat yang keempat mengatakan orang-orang yang oleh karena nama Yesus kepala mereka dipenggal ada di surga. Jadi setan bunuh secara fisik tapi orang-orang ini ada di surga. Yang setan mau bunuh sekarang ini adalah bunuh orang secara rohani, rohaninya mati, kepekaan dan komunikasi dengan Tuhannya mati, maka dia akan mati selama-lamanya. Dan kalau Anda dan saya mati selama-lamanya, setan bilang, welcome to the hell. Selamat datang di neraka. Sama-sama. Ya kan? Sama Hitler. Kan Hitler disebutkan masuk neraka dulu dia. Kan? Nah, dan caranya setan membunuh kita secara kekal adalah merusak otak depan kita yang tadi sudah dibilang sekian. Dan salah satunya adalah melalui apa yang masuk dalam mulutmu dan mulutku. Semua ini. Oke. Waktu saya tahu pekabaran ini, istri aku mohon maaf ya. Oke. Waktu saya tahu pekabaran ini latar belakangnya begini. Saya dibesarkan dalam keluarga yang bukan Advent. Jadi bapak saya itu bukan Advent. Waktu bapak saya di usia 50-an tahun, dia gelojo makan daging. Waktu dia gelojo makan daging, hingga pada suatu kali saya lihat dia jatuh di kamar mandi. Dia jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter katakan bahwa pembuluh darah otaknya pecah. Ya kan? Karena sudah hipertensi. Pokoknya penyakit komplikasi dalam tubuh. 1 minggu saja. Jadi dokter bilang kalau dia tidak mati, lumpuh seumur hidup. Ya kan? Mirip sama seperti pendeta Alamo, pendeta Manula yang baru meninggal. Persis seperti itu. 1 minggu dibawa nggak sadarkan dia. Pembuluh darah otaknya pecah. Jadi akhirnya, karena saya lihat memang gelojo makan daging bapak saya. Kalau saya tidak tahu pendeta Manula bagaimana. Nah, pada akhirnya waktu bapak saya meninggal, tetangga datang. Kamu tahu, bapakmu itu mati karena dikuna-kunai tetangga. Tahu sebagai anak, SMP kelas 1 bapak meninggal, saya lihat ini tetangga sama seperti lihat setan. Mengajar tetangga ini. Jadi dendam ada itu sama tetangga. Karena orang-orang bilang bapak saya meninggal oleh karena dikuna-kunai tetangga. 2 tahun kemudian, abang dari kakak saya, abang dari papa saya, yang tadi saya ceritakan itu, kebanyakan makan daging. Dia ambil sendok gini-gini, jatuh terus, akhirnya. Dan tidak sampai 5 tahun, darah keluar dari sini, akhirnya dia meninggal. Datang lagi tetangga. Kau tahu, abang dari papamu itu mati dikuna-kunai tetangga. Makin menjilat aku sama si tetangga ini, kurang aja nih tetangga ini. Tapi tahu saya ditolong oleh siapa? Kurang lebih pada tahun 1996 atau 97 datang RSA Bandung. RSA Bandung datang, mereka buat kelompok-kelompok seminar.
saya masuk dalam satu kelompok seminar yang membahas dari buku Kejadian 1 ayat 29. Lalu karena waktu itu Roh Kudus mungkin ada bekerja, jadi penjelasannya begini. Makanan pertama kita adalah buah-buahan biji-bijian. Jadi kenapa? Karena Tuhan tahu pembuluh darah kita ini seperti selang. Jadi kasih itu bilang, tahu selang? Ya tahulah. Jadi selang ini kalau nggak ada penghambatnya, air mengalir dengan lancar. Tapi kalau ada penghambatnya, kalau ditekan gini bagaimana? Atau bilang air naik. Nah, sama seperti darah kita. Kalau kita kasih masuk daging, kasih masuk ikan, nanti pembuluh darah kita disempitkan. Kalau pembuluh darah kita disempitkan, nantinya hipertensi. Kalau dia jatuh, pembuluh darah otak bisa pecah dan bisa stroke. Disebutkan dua ini. Lalu mata saya terbelalak. Dua bapak saya bukan dibunuh-bunuh tetangga, tapi mati konyol karena bunuh diri perlahan-lahan. Sejak saat itu, seperti kena petir siap bolong. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau tinggalkan ini. Berawal dari trauma. Jadi singkat cerita, saya sampailah di Manado. Saya sampai di Manado, dan saya berdoa sama Tuhan. Saya sudah Advent ini, sudah Advent. Puji Tuhan saya masuk Advent ya. Waktu saya masuk Advent, saya bilang di universitas, waktu di kuliah di Manado, Tuhan, saya ingin cari pasangan hidup saya yang ikut pola hidup saya, vegetarian. Jadi berkenalan sama orang Manado. Orang Manado cantik-cantik ya. Bodi gitar Spanyol. Cantik-cantik orang Manado. Terus setelah berkenalan sama orang Manado, lalu jatuh hati dan bilang, kalau kamu mau jadi pasangan saya vegetarian. Dia bilang, iya. Tapi nggak tahu gimana, dia tinggalkan saya. Lalu saya jadi sama orang Toraja lagi. Ketahuan. Lalu saya bilang, kalau mau jadi sama saya vegetarian, iya. Tapi waktu tahun 2004 saya ke Filipina, hilang kontak. Dan akhirnya selesai pelayanan dari 1000 missionary, berkenalan sama bulu Batak. Ada perbedaan ya antara orang Batak orang Jawa. Orang Jawa, kita jalan, kakinya diinjak, ya kan? Dia bilang begini, maaf kakiku diinjak. Kalau orang Batak nggak bisa begitu. Diinjak kakinya, dia bilang, di mana mata kau? Katanya kalau tidak suara keras, tidak kreatif orang Batak ini. Dan saya berkenalan sama Boru Batak. Waktu saya berkenalan sama Boru Batak, dan singkat cerita kami jatuh cinta. Saya bilang vegetarian, dia bilang, apa vegetarian? Tapi saya cinta. Jadi kejahan. Banyak kali dia putuskan saya karena dia tidak cinta saya. Saya yang cinta dia. Lalu yang terjadi adalah waktu dia mungkin setengah mencintai saya, tapi saya ajak nikah. Setengah dia mau menikah, dan kami punya konselor adalah Pendeta Jeki Runtuh. Pendeta Jeki Runtuh, kami pergi konseling. Waktu itu kami janjian jumpa di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu itu, di dekat Kampung Melayu itu ada rumah makan Suharti. Tahu Suharti ya? Ya, ayam. Kita tahu itu ayam Suharti. Jadi waktu kami ketemu di Kampung Melayu, langsung dilihat Suharti. Suharti. Waktu dilihat Suharti, saya juga lihat Suharti. Kenapa dia pergi beli Suharti? Terus dia pergi beli ayam. Ayam Suharti dibungkus lah itu, ayam di bungkusan. Saya lihat ayamnya, dia juga lihat ayam. Saya ambil ayamnya yang sudah dibungkus, saya banting. Kita konseling, saya banting. Waktu saya banting, saya injak lagi. Terus dia bilang begini, kamu keterlaluan. Itu bukan ayamku, itu ayam pesanan adikku. Lalu saya bilang, oh. Bukan. Lalu saya bersihin ya ayamnya. Kamu bertanggung jawab, minta maaf sama adikku. Lalu saya bilang, iya.
Mereka kan tinggal di Tanah Abang. Jadi pergilah di Tanah Abang. Waktu sampai di Tanah Abang, dari jauh, ya kan, saya bilang begini, Riz, nama adik saya Riz. Riz, minta maaf ya, kenapa bang? Ini ayammu sudah ku banting, sudah ku injak. Hah? Dia masih kaget-kaget kan? Dari jauh istriku gini. Lalu dia terima bengong-bengong. Oh iya. Lalu sejak saat itu, selesai itu, pada akhirnya tahun 2010 saya ke Manado. 2010 ke Manado. Waktu ke Manado 2012 ke Manado. Dia masih makan ayam. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa paksakan dia. Kenapa? Karena nggak mungkin saya paksakan dia sementara dia belum mengerti. Sampai di Manado, karena dia sudah keluar dari Jakarta, akhirnya punya kesempatan untuk baca buku Roh Nubuat, termasuk kutipan-kutipan ini. Akhirnya dia bilang apa? Saya akan tinggalkan ini. Tapi sebelum saya tinggalkan, saya harus minta ampun sama Tuhan dan pengakuan dosa sama suamiku. Hingga satu kali dia datang, suamiku, ya, kenapa? Saya mau bilang sesuatu. Apa itu? Kabar gembira. Saya sudah tinggalkan itu. Oh ya, senang sekali. Tapi ada satu lagi. Apa itu? Masih ingat peristiwa waktu konseling itu, waktu di rumah makan Suharti? Iyalah, saya marah sekali karena makanannya. Kamu tahu itu pesanan siapa? Ya pesananmu. Bukan. Jadi itu pesanan Risma. Bukan, itu pesanan aku. Hah? Kamu bohongi saya 7 tahun. Dan sejak saat itu, dia pada akhirnya tinggalkan itu semua. Sahabat-sahabatku, yang saya mau bilang di sini adalah, sebelum kita lanjut, kita tidak bisa paksakan orang untuk berubah, tapi berdoa supaya Tuhan yang ubahkan. Karena kita tidak mungkin paksakan orang juga untuk mengikuti kebenaran, baik sahabat dan juga bahkan pola hidup sehat ini. Kenapa? Karena kalau kita paksakan orang, Tuhan saja menghargai pilihan Hawa untuk mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi yang perlu kita buat adalah kita berdoa agar dengan demikian Tuhan yang ubahkan kita. Nah, kemudian bagaimana dengan gula, sahabat-sahabat sekalian? Oh, ada yang bilang begini, nggak apa-apalah kalau gula. Mari kita lihat ini kutipannya. Oke. Baca sama-sama. 2, 3. Mengkonsumsi gula yang banyak akan menyumbat sistem dan merusak organ pencernaan yang akan mengganggu kegiatan mesin kehidupan, akan mempengaruhi langsung terhadap kinerja otak kita. Dan dengan terang yang ditunjukkan kepada saya bahwa gula bila dikonsumsi terlalu banyak akan lebih berbahaya daripada makanan daging itu sendiri. Waduh, gula lebih berbahaya. Jadi ada orang kena penyakit stroke, penyakit macam-macam. Dia nggak makan daging, nggak makan ikan, tetapi dia kena kanker. Lalu orang bilang, bagaimana ini? Kok dia nggak makan daging? Kok bisa? Ingat baik-baik. Gula bila dikonsumsi terlalu banyak maka dia akan lebih berbahaya dari daging. Tapi coba perhatikan di akhir zaman ini, anak-anak berlarian di gereja. Anak-anak berlarian di gereja supaya ambil shortcut. Maka ibu-ibu, bapak-bapak bilang begini, nak sini dikasih permen. Lari, wow, dikasih permen. Sudah. Dan bukan itu saja. Coba nanti lihat datang Natal atau Tahun Baru. Apalagi di daerah-daerah timur ini. Aduh. Itu kalau mau bicara sombong, mereka mandi dengan Sprite dan Coca-Cola. Mandi dengan Sprite Coca-Cola. Kenapa? Karena banyak sekali itu persediaan Sprite dan Coca-Cola. Tapi ingat baik-baik. Kalau kita melihat apa yang Roh Nubuat kasih tahu bahwa sebenarnya gula lebih berbahaya dari daging, maka harusnya Anda dan saya tinggalkan gula dan tinggalkan Sprite, Coca-Cola, Fanta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sana bukan ada zat-zat yang berbahaya, tapi gula. Tahu kenapa bahaya gula itu? Bukan hanya mengentalkan darah, tetapi bikin kita punya sistem kekebalan tubuh jadi lemah. Makanya orang kalau sudah sampai yang disebut dengan diabetes, saya sudah ketemu ada orang di Tondano, kena tusuk jarum sedikit saja seperti ini. Dia merintih-rintih kesakitan sampai gak bisa sembuh. Kenapa? Karena kebanyakan makan
makan gula. Lalu saya tanya, Papa kenapa seperti ini? Ya apalah, setiap hari di sini minum teh, kemudian makan gula terlalu banyak. Itu makanya kalau saya mau bilang saat ini, ada yang ulang tahun, selalu siapkan kue. Nah biasa kan siapkan kue, ada kue ini semua, lalu ditaruh lilin, ditaruh umur 3 tahun baru bilang panjang umurnya. Kenapa nyanyi seperti itu? Harus rubah lagunya itu. Pendek umurnya. Bagaimana makan gula panjang umurnya? Kenapa? Karena gula lebih berbahaya dari daging. Nah, kalau begitu, sahabat-sahabat sekalian, yang saya mau bilang di sini adalah kenapa ini perlu kita ketahui supaya ada reformasi. Karena kalau tidak, mari kita lihat kutipan ini. Dia bilang 2-3 Testimony for the Church volume 9 halaman 154. 2-3 Bila reformasi kesehatan sudah benar-benar diikuti oleh umat Tuhan, barulah mereka dapat berdiri sebagai umat yang sempurna di hadapan Allah. Penting reformasi kesehatan? Penting. Kalau berbicara reformasi kesehatan, saya perlu berpikir apa yang masuk dalam mulut saya. Bukan hanya makanan, tetapi semua minuman. Dan itulah sebabnya kita juga perlu berpikir, apa minuman yang tepat yang perlu saya minum. Tidak ada minuman yang lebih hebat dari ciptaan Tuhan. Bahkan aqua sekalipun. Saya mau bilang sebenarnya air putih jauh lebih sehat dari air aqua. Kenapa aqua? Apa bahaya dengan aqua? Fluoride. Karena masalahnya aqua ada fluoride. Dan fluoride itu kalau diteliti itu racun tikus. Dan fluoride ini penyebab kanker tulang. Ada beberapa misionaris meninggal dunia. Kalau saya sebutkan, Anda semua tahu. Yang pertama adalah Yeni Kabanga, kemudian Santi Marpau. Kenal Santi Marpau? Kemudian yang terakhir ini adalah Pendeta Stanley Callum. Tiga-tiganya ini saya kenal betul. Tetapi ada dari antara mereka, saya bilang, kalau mau sembuh, walaupun ada yang tidak makan daging, makan ikan ya. Bahkan gula sudah ditinggalkan. Saya bilang, kalau mau sembuh, tolong jangan minum aqua. Tetapi apa yang terjadi? Diminum juga. Karena sahabat-sahabatku yang kekasih, di semua minuman-minuman mineral sekarang ini sudah jarang bebas fluoride. Ada itu fluoride. Dan Nestle Indonesia anti Israel, tapi di Indonesia ada perusahaan namanya Nestle. Di belakangnya itu namanya Israel yang memproduksi aqua dan minuman-minuman mineral. Di Eropa rata-rata orang tidak minum minuman yang punya fluoride lagi. Kalau tidak percaya, nanti tanam tumbuhan di rumah. Nanti satu ditaruh aqua, disiram aqua setiap hari. Yang satunya dipakai air dari gunung. Nanti kita bandingkan mana yang akan mati duluan dari tumbuhan itu. Demikian adanya. Itulah sebabnya sahabat-sahabatku yang kekasih, kita perlu apa? Kita perlu mengadakan reformasi. Nah, pekabaran ini nanti akan sampai di puncaknya dan kita akan mengetahui kenapa sampai ini sangat berbahaya. Dan sebenarnya kalau mau dibilang adalah Indonesia adalah salah satu negara konsumtif. Jadi semua produk-produk terima. Semua produk terima. Dan kalau saya mau survei pada zaman Pak Harto mungkin masih kurang ya. Itu makanya Indonesia selalu mendapat julukan Macan Asia. SEA Games selalu juara 1, betul? Tapi sekarang, untuk Asian Games baru-baru gitu ya, luar biasa ya. Tapi rata-rata sekarang SEA Games untung ranking 4. Itu istilahnya sudah susah payah bisa ranking 4, apalagi ranking 3 di SEA Games. Tapi dulu itu selalu ranking 1. Kenapa? Karena atlet-atlet itu adalah atlet-atlet yang memang makanan mereka luar biasa. Makanan mereka, tulang-tulang mereka itu masih kuat, masih original. Sama seperti kita punya petinju namanya Elias Pikal. Tahu ini semua ya, kalau yang hidup di tahun 80-an. Wah, Elias Pikal kuat. Pada waktu dia baru datang dari Ambon. Tapi setelah itu sampai di Jakarta karena sudah terpengaruh dengan makanan-makanan yang lain, pada akhirnya 8L juga.
lemah letih lesuro yo lambat lele jatuh lemah. Sudah seperti itu jadinya lesbika. Begitu juga. Nah itulah sebabnya, sahabat-sahabat sekalian, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Alkitab sementara menunjukkan kepada kita jelas bahwa sesungguhnya melakukan reformasi kesehatan adalah bagian yang sangat penting bagi kita yang hidup di akhir zaman. Apalagi kita anak-anak muda ini. Sebagian besar kita di sini adalah anak-anak muda yang belum menikah. Yang sudah menikah, ya Serdian sudah menikah, Pak Pendeta sendiri, oh iya, Ser dosen Pak Simbolon juga sudah menikah. Nah, tapi sebagian besar kita di sini adalah anak-anak muda yang belum menikah. Ingat baik-baik. Kalau kita benar-benar mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka kita juga perlu melihat reformasi yang perlu kita buat. Dan salah satu reformasi yang paling penting adalah reformasi kesehatan. Kenapa? Mari kita buka dalam Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang pertama, Alkitab bilang begini. Wahyu 14 ayat yang pertama, dia bilang begini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya di dahi. Dia di dahi. Kata Alkitab di dahi itu artinya di frontal. Nah, nama di dalam Alkitab artinya tabiat Allah. Dan 144.000 orang ini, kenapa di dahi mereka ada tabiat Allah? Tabiat Allah. Ingat baik-baik. Kalau kita baca di dalam Bible Commentary, ya Bible Commentary Wahyu pasal 14, di ayat yang pertama. Ini sebenarnya yang termasuk dalam kelompok ini, 144.000 orang ini adalah mereka yang melakukan reformasi kesehatan. Kenapa? Mari kita lihat di dalam buku Matius. Mari kita lihat kenapa ini penting sekali. Mari kita buka dalam buku Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi mari kita baca saja di dalam ayat yang pertama. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ada yang bisa baca? Oke. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba ini dan berkata kepadanya, ayat terus, jika engkau anak Allah, beritakanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Oke, cukup sampai di sini. Nah, di dalam buku Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Setan. Roh. Oke ya. Kita tidak punya waktu untuk bahas itu, tapi kita membahas ini. Yang pertama adalah pada waktu itu pencobaan setan yang pertama adalah, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Yang saya mau tanya adalah, berapa banyak pencobaan setan? Berapa? 3. Tetapi kalau kita mau lihat pencobaan setan ini ada banyak. Bukan banyak saja, banyak sekali. Kalau mau dibukukan, itu mungkin di perpustakaan, dia tinggal pilih ini. Tetapi pada waktu setan datang mencobai Yesus, dia pilih pencobaan 3. Dia pilih 3 pencobaan yang paling susah, yang paling hebat, yang ingin dia kasih tahu, dia ingin sampaikan ke Yesus. Dan pencobaan yang pertama, perhatikan baik-baik. Pencobaan yang pertama, setan katakan, setelah Yesus berpuasa, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Yang saya mau tanya di sini adalah, ini berhubungan dengan apa? Pencobaan pertama. Makan. Berhubungan dengan selera. Kalau orang sudah lapar pasti ingin makan. Tapi saya mau tanya lagi. Kapan pada waktu Yesus dicobai? lapar. Oh iya. Tapi kalau lihat di dalam buku Matius pasal 3, peristiwa apa sebelum Yesus dicobai? Betul, baptis. Setelah dibaptis. Perhatikan baik-baik. 3 pencobaan yang setan bikin ini dari zaman ke zaman selalu sama. Perhatikan manusia pertama di Taman Eden. Baptis, Alkitab bilang lahir kembali, ya kan? Betul atau tidak? Betul? Oke, kalau saya bilang betul benar ya. Betul? Nah, Karena betul ditambah awalan akhirnya jadi kebetulan.
Benar ditambah walau, akhirnya jadi kebenaran. Betul? Oke. Benar. Baptis ini sama dengan dilahirkan kembali. Karena di dalam buku Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga, Yesus bilang, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Oke. Jadi Yesus setelah dilahirkan secara rohani ya, maka dia berhadapan dengan pencobaan. Manusia pertama bagaimana? Manusia pertama, Adam dan Hawa. Setelah mereka dilahirkan, diciptakan, maka yang terjadi mereka dibawa kepada pencobaan. Sama teman-teman sekalian. Setelah Adam dan Hawa diciptakan, dilahirkan, mereka berhadapan dengan pencobaan. Setelah Yesus dilahirkan kembali, dibaptis, kemudian dia berhadapan dengan pencobaan. Orang Israel juga. Orang Israel, mereka berapa tahun di Mesir? 400 tahun. Setelah mereka dibaptis di Laut Merah, buku 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-2 mengatakan mereka dibaptis di laut. Setelah dibaptis di laut, maka mereka berhadapan dengan pencobaan. Semua setelah dilahirkan, maka mereka harus berhadapan dengan pencobaan. Tapi kalau lihat pencobaan-pencobaan ini, semua pencobaan teman-temanku dimulai dengan makanan. Ada 3 pencobaan. Tetapi pencobaan yang pertama setan selalu buat, itu pencobaan level 1. Selalu apa? Mulai dari makan. Mari kita bahas perlahan-lahan. Waktu saya berapa menit lagi? Kasih tahu. Oke. Karena saya bicara ini karena lupa waktu. Oke. Nah, sekarang waktu Yesus waktu Yesus setelah dilahirkan kembali, kemudian dia berhadapan dengan pencobaan yang pertama, yaitu tentang makanan. Dan begitu juga dengan manusia yang pertama. Manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, setelah mereka dilahirkan, diciptakan, maka mereka pada akhirnya berhadapan dengan pencobaan. Dan pencobaan itu adalah dimulai dengan makanan. Tuh, setan datang bilang begini. Setan datang, bukankah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya? Ya kan? Jadi bukan Anda dan saya saja belajar firman Tuhan. Setan juga belajar firman Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa ada pekabaran mengenai reformasi kesehatan. Dan bagaimana dengan orang Israel? Mari kita lihat orang Israel. Orang Israel juga sama. Hadapi pencobaan yang sama. 400 tahun ini mereka sembah yang disebut dengan dewa-dewa orang Mesir. Itu makanya kalau saya mau boleh bilang bahwa sebenarnya kehilangan gambar Allah. Karena 400 tahun ini tidak mudah untuk membalikan telapak tangan kita. Tidak mudah untuk membalikan mereka punya konsep. Dari tadi menyembah ala-ala orang Mesir, kemudian sekarang ini harus menyembah Allah. Tetapi pada akhirnya mereka diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, akhirnya mereka lewat Laut Merah. Ini yang dibilang di dalam buku 1 Korintus 10 ayat yang ke-2. Mereka dibaptis di dalam laut dan di dalam awan. Jadi waktu mereka lewat Laut Merah, setelah mereka lewat Laut Merah, apa yang terjadi? Mereka masuk apa? Di dalam buku Keluaran pasal 15, mereka berhadapan dengan apa yang disebut dengan Mara. Tahu apa yang terjadi di Mara? Air manis atau bagaimana? Air manis atau pahit? Air pahit. Mereka minum itu air di Mara, air pahit. Waktu mereka rasa air pahit, kemudian mereka bilang apa? Musa, apakah di Mesir sana kurang air sehingga engkau bawa kami ke padang gurun ini? Mereka dicobai lagi mengenai selera. Baru keluar. Dan setelah dibaptis di laut, mereka harus berhadapan dengan pencobaan. Dan pencobaan itu berhubungan dengan selera mereka. Dan setelah itu Tuhan perintahkan kepada Musa
untuk ambil kayu. Dia ambil kayu seperti ini, dia ambil kayu lalu dia buang ke air itu, dan air itu jadi manis. Dan setelah itu mereka masuk apa lagi? Ada satu tempat namanya Elim. Sampai di Elim. Baca dalam buku Keluaran pasal 15 ayat yang ke-27 kalau tidak salah. Sampai di Elim itu anak-anak lari dengan senang hati. Mereka lari. Mama, di sini enak, nggak usah kemana-mana lagi. Kenapa anak-anak bilang begitu? Anak-anak orang Israel ini waktu sampai di Elim. Karena di Elim, tahu ada apa di sana? Ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi orang-orang Israel bilang begini, tadi kami sudah kelaparan. Sekarang, tadi kami kelaparan, kami juga sudah tidak ada air. Sekarang di sini ada air, di sini ada makan. Jadi bagi orang-orang Israel pada waktu itu, Elim ini adalah yang disebut dengan peramislah. Jadi mereka sama seperti nggak mau keluar lagi dari Elim itu. Tetapi yang saya mau bilang kepada teman-teman adalah, Tuhan tidak bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk bawa ke Elim, tapi dari tanah Mesir ke Kanaan. Kita di dunia ini juga banyak kali kita nikmati hal-hal yang menyenangkan di dunia ini. Akhirnya kita bilang bahwa inilah dunia, nggak perlu lagi ada sorga itu, nggak perlu ada Kanaan itu lagi. Kenapa? Karena kita pikir kesuksesan yang paling penting di dunia ini. Tuhan tidak bawa orang Israel dari tanah Mesir kemana? Ke Elim, tapi Tuhan bawa orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan juga tidak mau kita hanya nikmati dunia ini saja, kesuksesan yang sedikit saja dunia ini, tapi Tuhan ingin bawa kita sampai ke Kanaan sorgawi. Tapi teman-temanku yang kekasih dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa sesungguhnya setan juga menyediakan apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan pencobaan, dan ini adalah yang disebut dengan berhubungan dengan selera kita. Nah, kalau begitu bagaimana dengan Daniel dan teman-teman? Bagaimana dengan Daniel dan teman-teman? Daniel dan teman-teman, di dalam buku Daniel pasal yang pertama, Daniel dan teman-teman tiba di Babylon pada usia berapa? Kurang lebih pada usia yang ke-16 tahun. 16 tahun mereka tiba di sana. Tapi pada waktu mereka tiba di sana, pencobaan apa yang pertama datang ke mereka? Pencobaan apa yang datang pada mereka? Makanan. Kepada makanan. Coba perhatikan buku Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ya kan? Dengan buku Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai Matius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itu mirip, teman-teman. Semua mulai dari Yesus, pencobaan pertama makanan. Manusia pertama pencobaan makanan. Orang Israel juga pencobaan pertama adalah mengenai selera makan. Lalu Daniel dan teman-teman juga, pertama pencobaan datang kepada mereka adalah mengenai selera makan. Tapi kalau lihat pencobaan ini teman-temanku, kalau sampai kita kalah di pencobaan yang pertama, kita nggak akan pernah bisa masuk pencobaan level 2. Pencobaan level 2 dibawa lagi kemana? Kan tadi di padang gurun, betul atau tidak? Tadi waktu pencobaan pertama di mana? Di padang gurun. Pencobaan yang kedua dibawa kemana? Matius pasal yang keempat, dibawa ke bumbungan baik Allah. Sampai di bumbungan baik Allah. Berarti lebih tinggi atau lebih rendah ini teman-teman? Lebih tinggi. Sudah lebih tinggi lagi. Nah sekarang mari kita lihat sama-sama. Karena ini juga berhubungan dengan pencobaan nomor 1, maka kita perlu lihat apa pencobaan nomor 2. Pencobaan nomor 2 setan bilang apa? Kalau di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, waktu setan datang kepada Yesus, ya, waktu setan datang pada Yesus, dia menyerupai apa? Ular kobra. Pencobaan pertama dan pencobaan kedua. Ular kobra atau kalajengking? Malaikat apa? Pada pencobaan pertama, pencobaan kedua, setan datang menyerupai malaikat terang. Dia tidak pakai wujudnya yang asli,
tapi dia pakai wujud malaikat terang. Itu sebabnya secara kasat mata kita susah untuk membedakan apakah ini adalah malaikat terang atau malaikat gelap. Tapi waktu itu Yesus tahu atau tidak? Yesus tahu ini malaikat gelap atau tidak? Hah? Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Hah? Iya, betul. Itu makanya Yesus selalu melawan pencobaan dengan ada tertulis. Nah, pada pencobaan yang kedua, setan bilang begini. Dia kutip dari buku Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Dia bilang begini, ada tertulis bahwa apa? Ada tertulis. Dia bilang begini, jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan diutus untuk menantang engkau supaya kakimu tidak terantuk. Tahu nggak pencobaan ini? Pencobaan pertama, kemudian dia naik lagi ke pencobaan nomor 2. Nah, saya mau tanya, kira-kira pencobaan nomor 2 ini berhubungan dengan apa? Sama dengan Daniel pasal 2. Pencobaan nomor 1 sama dengan Daniel pasal 1, pencobaan nomor 2 sama dengan Daniel pasal 2. Kira-kira ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan buktikan bahwa kamu bisa. Nah, waktu itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka terima Yesus sebagai anak Allah atau tidak? Terima atau tidak? Yang bilang terima, yang bilang tidak terima. Jadi yang nggak katakan apa? Bingung. Abstain. Pada umumnya orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai anak Allah. Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai anak Allah, datang setan. Setan bilang begini, kamu mau supaya imam-imam, kan Ka'bah Yerusalem, Ka'bah itu ada di mana? Di Yerusalem, dan di sekitar situ tinggallah para imam-imam. Imam-imam tinggal di sekitar situ. Jadi setan sementara bilang, Yesus, kamu mau supaya imam-imam ini akui kamu sebagai anak Allah? Atau orang-orang Yahudi ini akui kamu sebagai anak Allah? Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, nanti malaikat-malaikat tangkap kamu dan kamu tidak terantuk, maka mereka akan akui kamu sebagai anak Allah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, khususnya para imam, mereka lihat kalau ada yang jatuh dari hubungan bait Allah, kemudian ada malaikat yang datang tangkap mereka, tangkap seseorang yang jatuh, maka mereka bilang, oh ini dia, ini Mesias. Ini Mesias. Nah, teman-teman sekalian, apa kebutuhan pokok kita? Kalau saya tanya, Anda akan jawab, sandang, pangan, papan. Tetapi kebutuhan paling dasar kita adalah ingin dihargai. Betul atau tidak? Oke, saya berikan contoh begini. Oke. Saya kurus atau gendut? Kurus. Iya. Kuat, saya kurus atau gendut? Kurus. Berapa kilo? Coba tebak saya. 50. 30. 50. Hah? 30, Pak. Ada yang lain? 47. Oh iya betul ya. Jujur sekali. Jadi, kalau saya kurus, orang tetap katakan kurus. Kurus kamu, tersinggung. Iya kan? Tapi kalau dibilang ganteng, oh enggak. Orang gendut, kalau dibilang gendut, walaupun itu jujur ya, jujur, tetap aja tersinggung. Iya kan? Orang jelek, kalau bilang jelek kamu, walaupun jujur ya, tetap aja tersinggung. Iya kan? Orang goblok, mohon maaf ya, tetap kalau dibilang goblok kamu, tersinggung. Atau ada yang nggak tersinggung? Ada yang kalau dia goblok bilang, goblok kamu, terima kasih. Nggak mungkin. Orang goblok, orang kurus, kalau kita terlalu jujur juga tersinggung. Ya kan? Kenapa? Sama seperti harga diri saya sudah diinjak-injak. Sekarang bagaimana di gereja? Kita melayani kan? Wah, buat acara orang muda, PA, penginjilan. Sudah buat setengah mati, bukannya dapat pujian. Bilang, kamu ini urus apa saja? Pekerja nggak beres semuanya. Bukannya dapat penghargaan, tapi dapat penghinaan. Kalau ini sudah lebih ngeri. Ini walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, tapi kenapa? Kenapa kita tersinggung? Karena kita ingin
ingin menyatakan yang benar. Kita ingin membuktikan bahwa kita tidak begitu. Yang saya maksudkan adalah pencobaan yang kedua, pada umumnya manusia ingin membuktikan bahwa dia bisa. Dia mau katakan bahwa dia bisa. Dia mau katakan bahwa dia layak dicintai. Dia mau kasih tahu bahwa dia layak untuk dihargai. Betul atau tidak? Betul. Dan pada saat kita tidak dihargai, kalau kita tidak dihargai karena benar-benar kita layak tidak dihargai, oke. Tapi kita tidak dihargai sebenarnya kita layak untuk dihargai, tidak oke. Ini tidak oke. Banyak yang berontak. Bukan hanya di komunitas gereja, bukan hanya di komunitas conference, tapi sampai di uni, divisi, dan general conference. Betul atau tidak? Itu makanya harus ada pemilihan ini, itu semua. Tetapi ingat baik-baik teman-teman. Kalau kita dihargai karena kita layak dihargai, kita layak mendapat penghargaan, ini biasa. Tapi kita tidak dihargai yang seharusnya kita layak dihargai, tapi kita tetap bertahan, ini luar biasa. Dan Yesus dapatkan itu di pencobaan kedua. Anda dan saya nggak akan pernah bisa masuk ke pencobaan kedua kalau nggak lewat pencobaan pertama, karena kedua lebih berat. Sekarang saya tanya, di mana posisi kita? Jangan tegar. Di mana posisi kita, teman-teman? Jangan tegar. Oh, saya mau bilang sangat penting. Coba lihat, kenapa saya kasih tahu dari sejarah pertama? Karena Adam dan Hawa mengalami hal yang sama. Bangsa Israel mengalami hal yang sama. Mereka harus lewat level yang pertama dulu, baru masuk level kedua. Jangan pandang enteng dengan pekabaran reformasi kesehatan. Itu dari dulu gini. Advent. Saya mau kasih tahu, saya orang paling bersyukur karena saya bukan Advent. Masuk ke dalam gereja masih ada ketujuh. Saya tahu pekabaran ini dengan terang benderang, walaupun belum sangat terang benderang. Bisa jadi akan ada lagi yang saya ingin tahu. Tapi teman-teman, ingat baik-baik. Dari level pertama, level kedua, setan datang menyerupai malaikat terang. Bagaimana dengan Daniel? Daniel dan teman-teman, level pertama, berhubungan dengan makanan. Daniel pasal 1, coba lihat. Berhubungan dengan makanan. Level 2, Nebukadnezar mendapat mimpi. Dan semua orang pintar diancam untuk dibunuh. Seharusnya kalau saya Daniel, saya bilang, memangnya saya nggak pintar? Frontal saya bagus. Saya tahu saya lebih rohani. Ini orang-orang pintar dulu. Saya akan bilang, saya keposisikan seperti itu. Saya bilang sama siapa? Aryo, saya akan bilang kepada mana? Kepada Nebukadnezar. Sama saudara-saudara sekalian. Daniel 1 sama dengan pencobaan nomor 1. Daniel 2 sama dengan pencobaan nomor 2. Setan sementara bilang, walaupun itu hal yang rohani sekalipun dalam gereja, ya. Dan yang lebih berat sebenarnya adalah level 3. Pencobaan nomor 3 itu di atas puncak bukit. Apa? Bukit apa namanya? Sebutkan. Apa gunung yang setan bawa Yesus ke atas itu? Apa nama gunungnya? Tahu gunungnya namanya? Namanya gunung di mana tempat Musa mati. Gunung Nebo. Itulah gunung. Itulah nama gunung di mana setan membawa Yesus ke atasnya. Dan kali ini pada pencobaan nomor 3, setan datang dengan wujud siapa? Ular kobra. Dia datang dengan wujudnya yang asli. Apa pencobaan nomor 3? Saya tidak tahu itu sampai di mana ini sekarang. Berhubungan ini berhubungan dengan penyembahan yang ketiga. Tapi semakin lama semakin tinggi. Pada guru hubungan bait Allah lebih tinggi lagi di puncak. Dan dia juga. Dan teman-teman itu yang ada di Babylon itu sama. Nah, di atas puncak bukit apa? Nebo. Puncak bukit Nebo adalah puncak bukit di mana Musa mati di sana. Dan bukit yang sama adalah tempat di mana setan membawa Yesus ke sana untuk dicobai. Apa pencobaan setan? Menyembah. Dia bilang apa? Sembah. Setan bilang begini sama Yesus.
Setan bilang sama Yesus seperti ini. Yesus, tolong lihat ini semua ini. Saya kasih bahasa sederhana ya. Semua itu adalah milik. Saya mau tanya, apakah itu semua milik setan? Jadi milik siapa? Tadi kita baca ya dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Jadi Yesus lihatlah seperti itu. Pada waktu Yesus lihat itu semua ciptaan, yang Yesus lihat paling berharga di matanya apa? Gunung, rumah, istana, pohon, kayu, atau binatang-binatang. Yang paling berharga di mata Yesus apa? Tumbuhan? Tidak mungkin Yesus datang mau menyelamatkan pohon korma, pohon beringin. Ya kan? Dia lihat, dia mau selamatkan itu apa? Singa? Tidak mungkin. Gajah tidak mungkin. Dia tujuan utama Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia. Jadi ketika setan bilang, lihat ini semua, Yesus lihat, dan di dalam pandangan Yesus, yang paling berharga di matanya adalah manusia. Lalu setan bilang begini, hei, kamu tunduk sedikit saja kepada saya, saya akan berikan. Nah, ini berhubungan dengan penyembahan. Jadi yang setan maksudkan adalah begini, Yesus, kamu tunduk sedikit saja kepada saya, maka saya akan tinggalkan dunia ini. Saya akan tinggalkan planet bumi ini. Gak perlu kamu susah-susah menderita. Gak perlu kamu susah-susah menjalani kehidupan ini, ditolak, dihina, diludahin, apa-apain. Gak perlu. Kamu tinggal tunduk saja kepada saya sedikit, maka saya akan berikan planet bumi ini tanpa harus melalui penghinaan sampai ke Getsemani, kemudian pori-porimu keluar darah, dan bahkan sampai ke Golgota. Sebelum di Golgota kamu dikasih mahkota duri, kemudian dicambuk sampai 40 kali, dan pada akhirnya kamu harus dipaku. Gak perlu kamu lewati itu, tunduk saja, lupakan semua penderitaan itu. Sekarang ambil saja jalan mudah, maka saya akan tinggalkan bumi ini, kamu dapatkan itu semua. Tahu gak apa maksud dari pencobaan setan ini? Apa maksudnya? Kenapa Yesus waktu dia bilang kepada murid-muridnya, coba perhatikan, waktu Yesus bilang kepada murid-muridnya, Yesus bilang begini, sebab anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan diserahkan dan akan menderita dan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Yesus bilang seperti ini, siapa yang tidak setuju? Petrus bilang apa? Tidak. Kamu tidak akan diapa-apain. Lalu Yesus bilang apa sama Petrus? Enyahlah hai iblis. Nah, enyahlah iblis sama juga yang kalimat Yesus bilang di puncak bukit. Enyahlah kamu iblis. Sama itu kalimatnya. Kenapa? Karena pada waktu itu iblis ada masuk sama Petrus. Iblis yang sama di puncak bukit Nebo itu ada sama Petrus. Kenapa? Iblis itu bisa ada sama Anda dan saya. Kenapa? Karena kita ingin cari aman, cari nyaman, ingin cari shortcut. Makanya banyak orang ateis bilang begini, hidup di dunia ini, punya banyak duit, sukses, banyak duit, foya-foya, Tuhan Yesus datang masuk surga. Mana bisa begitu? Yesus tidak kasih tunjuk teladan seperti itu. Dia tinggalkan itu. Lalu dia turun jadi manusia, teman-teman. Dalam keadaan sebagai manusia pun dia harus mengalami penderitaan. Bahkan dia harus mati di kayu salib. Sekarang ini kalau kita mau berpikir mengenai pengorbanan, betul kita nggak bisa berkorban sama seperti Yesus. Tapi yang saya maksudkan adalah seperti ini. Waktu Yesus dia jadi manusia, kita sudah belajar sama-sama ya. Dia turun berapa level? Dia turun bukan satu level, dia turun 2 level. Bukan jadi malaikat, tapi jadi manusia. Betul ya? Jadi manusia. Nah, kalau dia turun 2 level,
kita mau berkorban seperti Yesus, harusnya kita turun 2 level. Artinya, kalau kita manusia sekarang, kita turun 2 level. Satu level di bawah kita itu adalah sapi, binatang mereka. 2 level di bawah kita kutu busuk. Berarti jadi kutu busuk kita. Mau jadi kutu busuk kita. Nggak bisa kita berkorban seperti Yesus, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah, yang dimaksudkan dengan pengorbanan yang Yesus miliki adalah kerendahan hati. Coba perhatikan baik-baik, kalau orang sudah jadi kepala sekolah, tiba-tiba dia turun jadi cleaning service. Dia belum jadi sapi, jadi cleaning service. Mau? Nah, oke lah, yang lebih tinggi lah, ketua uni ya, ketua uni tiba-tiba jadi satpam. Tapi belum jadi sapi loh, masih satpam. Mau? Padahal belum jadi turun 1 level, masih manusia kok ini. Andro direktur. Wah, dia punya karyawan kurang lebih ada ratusan karyawan. Tiba-tiba jadi office boy. Bagaimana Andro? Belum jadi. Waduh. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah, yang pertama, jangan pernah cari zona nyaman. Yang kedua, karena ini berhubungan dengan penyembahan. Yang kedua, pencobaan yang ketiga ini, level yang ketiga. Yang kedua, poin yang kedua yang ini saya bilang di sini adalah, jangan pegang reputasi. Belajar untuk rendah hati. Yesus bisa saja dia bilang, oke, saya tolong kamu pergi. Tidak. Tapi Yesus ambil jalan pengorbanan diri. Mengorbankan dirinya. Sekarang teman-teman, kita nggak usah bicara dulu tentang sabar. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah, pertama, setan mencoba Yesus dengan level yang pertama, yaitu makanan. Kemudian naik lagi sampai kepada penyembahan. Yang poin saya yang mau saya bilang di sini adalah, kalau kita sampai jatuh ke level 1, pencobaan level 1, sudah jelas kita akan jatuh juga kepada penyembahan. Jadi suatu saat nanti, nggak perlu orang bilang begini, Sabat atau Minggu. Tidak perlu. Kita nanti di level 1 saja jatuh, maka yang terjadi, kita punya hidup juga akan berantakan. Itulah sebabnya ketika saya mendengarkan pekabaran ini, setelah saya belajar hal ini, yang ingin saya mau bilang adalah, saya bilang sama istri saya waktu itu, saya lanjut ya. Waktu anak saya pertama lahir, saya bilang, kalau boleh, makanan mereka diatur. Istri saya bilang iya, tapi masalahnya adalah saya punya mertua. Mertua kan sayang cucu ya kan? Iya kan, mertua sayang cucu. Jadi kalau kita bilang gini, apa gitu? Mertua saya kan Batak, Bultung, kemudian mau mertua Panjaitan. Oke? Nah ini anak saya. Jadi akhirnya waktu itu anak saya baru 1 tahun. Jadi saya bilang, gak boleh makan gula, gak boleh makan coklat, gak boleh makan daging ikan. Tapi mertua kan saya cucu. Karena saya tahu ini pencobaan nomor 1. Ini harus dibekali sejak anak-anak. Pendidikan yang terbaik. Yang pertama itu harus di rumah. Dari mana saya tahu? Di dalam buku hidup yang terbaik, Ministry of Healing, pasal yang ke-34, 35, dan di 37 dia bilang bahaya itu ilmu spekulatif. Jadi waktu itu, istri saya, oke, tapi datang mertua, bawalah anak saya ke Bandung, dikasih permen, anak saya pertama, akhirnya bolong lagi gini. Waktu dia bicara-bicara kita lihat kenapa gini anak suka bolong sini. Ternyata bukan dikasih, bukan hanya dikasih permen, tapi dikasih juga kue-kue yang lain. Saya sudah tahu pekabaran. Kalau seandainya kita punya lamut ini bisa ngomong, saat manusia konsumsi itu kue-kue yang ada margarin, maka lamut akan bilang begini, makanan apa ini? Kenapa kasih masuk barang ini ke sini? Mungkin perut kita akan bilang seperti itu. Tapi dia nggak bisa ngomong kan? Nah, akhirnya saya lihat anak saya kenapa seperti ini. Satu kali kami ke Taman Mini Square.
Sampai di Taman Public Square, anak saya ini nangis-nangis. Mama, papa, minta susu. Oh, saya nggak mau kasih susu. Karena waktu anak pertama kami lahir, nah mungkin ada yang sudah dengarkan cerita ini ya. Anak pertama, kedua lahir, kami bertekad mereka ikut inisiasi dini. Jadi inisiasi dini ini sebenarnya istri saya waktu itu kan dia kerja di satu tempat yang mana dia dapat CD untuk semua, karena ini ambil dari tradisi orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau anaknya lahir, maka anaknya itu gak langsung dibersihin, tapi dibiarkan kotor-kotor masih bau ketuban, nanti anaknya ini akan merangkak, kemudian dia cium air ketuban mamanya, nanti dia cari nenek mamanya. Dan ini yang membuat anak ini punya daya tahan tubuh kuat. Dan ini juga yang menyebabkan air susu ibu itu tidak mudah kering. Karena biasanya kalau anak lahir dibersihkan langsung pisah, pada akhirnya ibu-ibu bilang begini, aduh air susu udah kering. Jadi datang rumah sakit kerjasama dengan perusahaan pabrik susu, ini susu formula. Dikasih formula, langsung anak-anak ini. Iya kan? Jadi kami tahu itu, kami nonton sama-sama bagaimana anak itu lahir. Sampai istri saya hampir nangis juga dia nonton di video itu. Dan akhirnya kami carilah dokter yang tahu konsep mengenai inisiasi dini. Lalu dapatlah di Mitra Bekasi. Dan akhirnya dapat. Nah, karena kami tahu anak sapi cocok minum susu sapi, anak kuda cocok minum susu kuda, anak kambing cocok minum susu kambing, anak manusia cocok minum susu manusia. Tapi memang akhir zaman ini setan buat anak manusia minum susu sapi, makanya sudah rasa musuh hiperaktif seperti sapi. Nah, yang saya mau bilang di sini adalah waktu anak saya ketagihan minum susu, saya kaget. Buktinya apa? Dia berteriak di Taman Mini Square. Waktu dia berteriak, satu kali oke. Kalau sudah 2 kali, 3 kali nggak oke lagi ini bagi saya. Susu. Waduh, karena saya ini manusia juga ya. Ini orang Kupang keras kepala, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi karena saya sudah tidak tahan emosi saya gendong anak saya, tapi saya bukan benci dia. Saya cubit kuat-kuat di pahanya. Sampai teriakan nangisnya bukan minta susu, tapi teriakan kesakitan. Sakit. Waktu dia sakit, saya cubit lagi. Tujuan saya apa? Dalam hati saya berdoa, Tuhan, lebih baik kamu sakit sekarang ini, anakku, daripada suatu saat nanti kamu tahu akibatnya. Kenapa? Karena saya berdoa supaya anak-anak ini lewat pencobaan pertama. Karena ini berhubungan dengan penyembahan, sahabat-sahabatku. Lalu yang terjadi adalah anak saya ingat kesan itu. Sampai di Manado, ini angkatan 13 saya kepala batu juga ya. Ketawa-ketawa yang angkatan 13. Satu kali mereka kasih makan anak saya itu kue-kue dan coklat-coklat, sampai saya marah sedikit sama angkatan 13 ini. Nah, tapi ada staf-staf juga kepala batu. Aduh, ini staf-staf ini. Jadi ini waktu itu anak saya nomor 1 sudah 3 tahun, 4 tahun. Lalu yang satu masih kecil. Kemudian sampai di Manado, saudara-saudara sekalian, sampai di Manado, staf-staf bilang begini, kakak, adik, ini ada papa, ini ada coklat. Nggak mau, papa marah. Nggak apa-apa kok, nggak ada papa ini. Nggak mau, papa marah. Ulang-ulang ajak kakaknya untuk mengajukan, bilang nggak mau papa marah. Sampai akhirnya, karena mereka nggak bisa lewat pertahanan dari kakak nomor 1 itu, anak saya waktu itu masih seperti ini. Mereka datang lagi anak yang kedua, adik, papa nggak ada. Adik ini kan kopi paste, dia ikut saja kakaknya. Nggak mau, papa marah. Dua kali lagi, adik nggak ada papa, nggak mau nanti papa marah. Karena sudah kewalahan mereka, kan coklat itu cair. Mereka ambil cairan coklat ini, digosokkan di bibir anak saya. Seperti ini. Lalu dia rasakan bibirnya sudah mulai manis-manis kan. Lalu dia bilang, nggak mau papa marah tapi.
Di akhir dari seminar saya sebelum kutipan terakhir saya membaca, sahabat-sahabatku, kita nggak akan pernah bisa menang pada pencobaan yang pertama. Semua reformasi kesehatan, ada banyak kutipan yang saya belum kasih, tetapi ingat baik-baik, kalau kita tidak ingat Bapa di surga, kita nggak akan pernah bisa menang. Apakah Bapa surga ada di hati saya, ada di pikiran saya, bahkan ada di dalam setiap tindakan saya? Kalau ini ada, saya akan bilang begini, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup menang pada pencobaan pertama. Tapi Engkau sanggup. Maka yang terjadi, Anda dan saya akan sanggupkan melewati pencobaan pertama. Bahkan pencobaan kedua, sampai yang ketiga. Dan pada akhirnya, 30 hari. Nah, ini kutipan terakhir. Mana ini? Oh, dah. Nah, saya ingat dia punya kutipannya. Dia bilang konsel Ondaya. Dia bilang Roh Kudus tidak akan bekerja kepada diri orang yang sudah tahu makanannya, bukan yang haram-haram. Yang sudah tahu itu makanan menyehatkan, tetapi dia tidak jalankan. Dia tetap mengkonsumsi dan mengotori akan tubuhnya dengan makanan yang tidak menyehatkan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat kurang muda, pada saat ini, saya hanya mau bilang, kita berdoa agar kita semua disambungkan oleh Tuhan untuk bisa menjalankan akan reformasi kesehatan ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan kelas kami yang kedua ini. Biarlah Engkau akan memberkati kami semua, agar dengan demikian kami disembuhkan untuk mengikuti kehendak-Mu. Sebagai manusia lama kami tidak sanggup Tuhan, tetapi kami yakin dengan kekuatan Tuhan kami semua disembuhkan. Bapa di sorga memberkati orang-orang muda yang sudah datang di tempat ini. Biarlah Engkau tolong mereka, dan Engkau juga yang akan teguhkan komitmen mereka, bahkan kami semua yang ada di sini, agar dengan demikian Tuhan, bukan kami yang ditinggikan, tetapi Tuhan yang ditinggikan. Ini doa kami yang pulih kami berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.